Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dulustari. Saya di sini bersama dengan rekan saya, Kak Alvita Anggraini. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-14, yaitu kartu ATM dan kartu debit, kredit, uang elektronik, dan juga QRIS. Baik teman-teman, di zaman sekarang ini selain meningkatnya teknologi yang berpengaruh terhadap pembelajaran, pekerjaan, terhadap pendidikan, juga kehidupan lainnya, teknologi juga berpengaruh terhadap transaksi, di mana meningkatnya transaksi yang dilakukan oleh masyarakat umum menjadi salah satu penyebab semakin berkembangnya sistem pembayaran non-tunai dan teknologi pembayaran elektronik tanpa terikat dengan rekening koran, nasabah bank. Dalam perkembangannya, sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari uang, dimanapun kita berada. Setiap kita melakukan transaksi atau pembayaran untuk pembayaran sekolah, belanja, atau yang lainnya, itu pasti bersangkutan dengan uang, dimana diawali dari pembayaran secara tunai sampai pada saat ini, yaitu bisa dilakukan pembayaran secara non tunai. Kenapa bisa terjadi? Karena semakin berkembangnya teknologi juga mempengaruhi transaksi yang terjadi pada saat ini. Selanjutnya yaitu penggunaan sistem pembayaran non tunai seperti kartu kredit atau kartu debit, uang elektronik, dan juga mobile banking sangat berdampak pada peredaran uang kartal, yang dimana uang kartal yang diedarkan oleh bank merupakan salah satu faktor penting untuk bank sentral dalam menentukan kebijakan moneter. Selanjutnya yaitu tentu kita nggak asing ya sama yang namanya kartu ATM atau kartu debit. Setiap orang pasti mempunyai kartu ATM atau kartu debit. Sedangkan pengertiannya itu, kartu ATM adalah suatu media untuk menarik dana secara tunai atau melakukan pemindahan dana dengan cara mendebit rekening tabungan milik nasabah itu sendiri. Fungsi kartu ATM dan debit itu sebenarnya beda ya, tapi karena semakin berkembangnya teknologi, jadi sekarang kartu ATM dan kartu debit itu fungsinya udah hampir sama. Selanjutnya yaitu pengertian kartu debit. Kartu debit adalah kartu yang dipakai untuk membayar suatu transaksi, antara lain di mana rekening tabungan pemegang bank akan didebit pada saat itu juga untuk menyelesaikan transaksi belanja tersebut. Jadi sebenarnya tuh sama aja ya, kartu debit sama kartu ATM sama-sama untuk mempermudah kita dalam melakukan transaksi dimanapun kita berada. Selanjutnya yaitu apa sih tujuan kita untuk bikin kartu ATM? Yang pertama itu menarik dana dari rekening. Menarik dana dari rekening itu, hal ini tuh sangat memudahkan kita ya, karena dimana kan kadang kita sekarang kebanyakan tuh orang udah gak pegang uang cash, jadi kebanyakan tuh orang pegang pakai mobile banking atau enggak kartu ATM. Jadi kalau kita bikin kartu ATM itu, kita bisa tarik uang kita secara tunai, di mana yang selanjutnya yaitu tujuan kita bikin kartu ATM. Tujuan kita bikin kartu ATM itu yang pertama adalah menarik dana dari rekening tabungan kita sendiri, dimana sekarang itu kalau mau ngambil uang itu udah nggak perlu repot-repot ke bank lagi. Kita udah tinggal bawa kartu ATM-nya, terus kita cari mesin edisinya yang udah tersebar di mana-mana. Itu sangat memudahkan kita ya untuk menarik uang dimanapun kita berada. Terus yang kedua yaitu membayar berbagai jenis tagihan seperti tagihan telepon, tagihan listrik, uang kuliah, pajak, air, dan sebagainya. Jadi semakin berkembangnya teknologi ini, kartu ATM juga udah bukan cuma bisa buat nyimpen uang atau buat melakukan transaksi belanja, tapi juga udah bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari atau kebutuhan rumah tangga lainnya, untuk membayar listrik, membayar pajak. Yang dulunya kita bayar listrik harus repot-repot ke PLN, terus bayar pajak juga kita harus ngantri. Sekarang kita sudah dimudahkan dengan kartu ATM, kita bisa melakukan transaksi tersebut.
Selanjutnya yaitu memindah bukukan dana ke rekening lainnya. Di sini tuh sering disebut transfer ya, transfer dana. Jadi dengan bikin kartu ATM ini lebih memudahkan kita untuk memindahkan dana kita ke rekening lainnya atau ke rekening nasabah lainnya. Ini bisa lebih mudah dilakukan karena kan kalau dulu kan kita harus ke teller bank, harus ke bank, harus ngantri. Nah, kalau sekarang tuh kita bisa jadi lebih simple dan lebih fleksibel. Yang keempat itu cek sisa rekening tabungan. Nah, pakai kartu ATM ini juga memudahkan kita untuk mengecek sisa tabungan kita tuh ada berapa. Kita nggak perlu repot-repot lagi ke bank, kita nggak perlu ke teller bank lagi, kita nggak perlu pakai buku tabungan lagi. Itu semua udah tersedia di dalam kartu ATM. Yang kelima yaitu mengirim uang rekening seseorang ke bank lain. Jadi kartu ATM juga memudahkan kita untuk mengirim uang atau mentransfer dana ke nasabah atau ke orang yang membutuhkan, tapi dia pakainya tuh bank yang berbeda sama kita. Nah, itu bisa lebih memudahkan kita untuk melakukan transaksi tersebut. Dan yang terakhir yaitu digunakan untuk transaksi di teller. Nah, kartu ATM ini sekarang bisa lebih mudah ya kalau kita lagi mau ngurus sesuatu di teller bank, itu bisa lebih memudahkan kita untuk teller bank itu mengetahui tentang informasi pribadi kita yang udah ada di kartu ATM itu. Jadi kalau dulu kan cuma pakai buku tabungan, kalau sekarang kita udah tinggal kasih kartu ATM kita dan kartu tabungan kita semuanya udah tersedia di sana. Selanjutnya yaitu adalah kartu kredit. Kartu kredit merupakan kartu yang dipakai untuk membayar suatu transaksi, antara lain seperti transaksi belanja atau untuk penarikan tunai. Dalam hal ini, akurer atau penerbit kartu kredit itu memenuhi kewajiban pembayaran tersebut terlebih dahulu, dan pemegang kartu kredit harus membayar pada waktu yang telah ditentukan, baik secara penuh ataupun secara angsuran. Jadi sebenarnya tuh apa sih perbedaannya kartu kredit sama kartu debit? Kartu debit itu jadi kalau kartu debit itu teman-teman, kalau kartu debit itu kita menggunakan dana dari tabungan kita sendiri. Nah, kalau kartu kredit itu kita meminjam dana dari bank. Jadi kita pakai dana dari bank dulu kalau kartu kredit. Nah, kalau yang kedua itu perbedaannya apa sih? Kalau yang kedua itu perbedaannya kalau kartu debit itu tidak memiliki limit kredit, sedangkan kalau kartu kredit itu memiliki limit kredit. Metode pembayaran yang mempermudah urusan bisnis dan keuangan. Selain untuk kebutuhan sendiri, untuk memenuhi kebutuhan sendiri, untuk berbelanja, kartu kredit juga berfungsi untuk kegiatan bisnis atau keuangan yang lain, di mana banyak kemudahan dan juga potongan yang diberikan oleh pihak perbankan itu. Namun terdapat masalah kreditabilitas yang menjadi unsur terpenting dalam penggunaan kartu kredit, di mana kalau pengguna kartu kredit itu harus menjaga kreditabilitas dia supaya terus baik, jadi meningkat terus limit kreditnya juga. Oleh sebab itu, pihak perbankan harus melakukan pengawasan dan pemantauan penuh yang ketat terhadap penggunaan kartu kredit agar tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan. Kartu kredit itu sendiri menawarkan dua fungsi yang berbeda kepada konsumen, yaitu sebagai alat pembayaran dan juga sebagai sumber kredit. Selanjutnya saya akan membacakan pengertian uang elektronik, yaitu uang elektronik merupakan alat pembayaran retail di mana nilai uang yang dapat disimpan maksimal 2 juta rupiah dan agar bisa ditransaksikan di seluruh wilayah Indonesia. Pengelolaan uang elektronik terhubung dengan jaringan gerbang pembayaran nasional, dan uang tersebut dapat diperoleh secara elektronik karena prosesnya melalui penyetoran sejumlah uang tunai ke bank, lalu dari pihak bank memindahkan uang tersebut dengan sistem transfer dana atau uang secara elektronik ke pemiliknya.
Setelah itu, pemilik akan dapat melakukan transaksi jual beli dengan kartu tersebut. Selanjutnya jenis-jenis uang elektronik pengelompokan yang dibedakan menjadi dua, yaitu media penyimpanan yang terdiri dari server base, yaitu penerbit menggunakan server sebagai media penyimpanan uang elektronik, contohnya Oppo, Dana, Link, dan sebagainya. Dan yang kedua, chip base, yaitu chip dipakai sebagai media untuk penyimpanan nilai uang elektronik, contohnya adalah e-money, Bank Mandiri, BNI, Tapcash, BCA, dan Flash, dan lain-lain. Dan pengelompokan uang elektronik yang kedua dibedakan dari pencatatan identitas pengguna yang terdiri dari unregistered, yaitu identitas pengguna tidak didaftarkan dan dicatat penerbit. Yang kedua, registered, yaitu data identitas pengguna terdaftar dan tercatat pada penerbit seperti GoPay, Link, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian QRIS. QRIS merupakan QR standar pembayaran nasional yang dikenal dengan Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS. Dengan model ini, semua penyedia QR code bisa saling terhubung sehingga sistem pembayaran menjadi lebih mudah dan sederhana. Berbagai bahasa QR code bisa di-scan dengan berbagai aplikasi pembayaran milik berbagai penyelenggara. Manfaat QRIS, Bank Indonesia menyatakan bahwa QRIS bermanfaat bagi merchant dan konsumen. Pada sisi merchant dapat mengikuti tren pembayaran non-tunai seperti Oppo, Dana, Python, Sendway, GoMobile, MOBRI, BNI Mobile, Link Aja, Shopee, dan GoPay, dan lain-lain. Banyak sekali. Dan berdampak pada peningkatan traffic penjualan dan penurunan biaya pengelolaan uang tunai. Sekian dari kelompok kami, kelompok 14. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.